Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sudah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Anak-anak hari ini sehat ya? Sehat. Nah, alhamdulillah sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Doa dipimpin oleh Kenzu. Silakan maju Kenzu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kenzu. Nah anak-anak, sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Ya. Garuda Pancasila. Oh mama, ini patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Ya. Loh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Oke, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian listrik, seri, dan paralel. Hari ini kita akan belajar tentang penemu lampu lalu lintas dalam teks si paralel penyelamat jalan. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat menganalisis dan mempresentasikan teks eksplanasi serta menganalisis komponen listrik dan juga membuat proyek. Dan membuat proyek sederhana lampu lalu lintas. Nah, anak-anak berusahalah menjadi anak yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dulu ya ke kalian.
Ini ditulis namanya. Ya, 4, 5. Tiga. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dibagikan rekamannya. Oke. Alat tulisnya dikeluarkan, ditulis nama. Ya, tulis dulu namanya. Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah, perhatikan yang ada di layar, di papan tulis ini. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya mendasar, yaitu apa yang terlihat pada gambar di samping? Siapa yang bisa jawab? Ya. Ada 3 orang ya. Oke, Bu Dinda maaf ke Kenzo. Oke, tepuk tangan buat kalian bertiga yang sudah menjawab. Oke, di situ ada gambar lampu lalu lintas. Ada benda lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu tidak? Mengatur kendaraan di mana? Di jalan raya. Pintar. Nah, anak-anak tahu tidak siapa sih penemu lampu lalu lintas? Ada yang tahu? Tidak. Nah, sekarang Ibu akan memberikan teks siapakah penemu lampu lalu lintas. Nah, ini teksnya. Coba dibaca dulu. Boleh dibaca di layar, boleh kamu baca yang ada di LKPD. Ibu kasih waktunya hanya 3 menit membaca. Dimulai dari sekarang. Dibaca? Dibaca dulu ya. Ya. Julfa sudah? Sudah. Oke, tinggal 3. Oke, sudah selesai ya? Sudah belum? Sudah. Nah, di sini adalah teks yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Ada berapa paragraf? Ada 3. Di paragraf pertama, siapa namanya yang menemukan lampu lalu lintas? Gareth
August Morgan. Pada tahun berapa dibuat? 1923. Nah, kemudian yang paragraf 2. Di sana dikatakan lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian apa? Rangkaian paralel. Kemudian paragraf 3. Kesimpulannya apa? Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Nah, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Teks eksplanasi ada 3, yaitu pertama pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua deretan penjelas atau isi, dan yang ketiga itu penutup. Penutup itu dalam kurung kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat yang akan dibicarakan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Kemudian bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, sekarang kalian buka lagi LKPD-nya. Di sana ada aktivitas. Ya, dibaca lagi kembali teks tersebut, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Kamu cari paragraf 1 topik masalahnya. Di paragraf 1 itu yang kalimat yang mana? Paragraf 2 kemudian deretan penjelas. Diisi juga. Paragraf 3 kesimpulan penulis. Nah, sekarang coba ayo. Boleh diisi sekarang. Yuk. Ya. Buka. Hah? Iya. Tapi bisa mengerjakan ya. Oke. Boleh buku tulisnya dikeluarkan, boleh. Ya, pintar. Ya, diisi. Gimana? Kelompok 2 bisa? Ya. Oke, pintar. Nih, titik. Oke. Sudah? Ya. Tunggu yang belum ya.
Udah nanti. Oke, sudah ya? Sudah, waktunya juga sudah habis. Nah, kemudian setelah sudah kamu tulis informasi penting, presentasikanlah informasi penting yang ada pada teks perwakilan saja, satu orang per kelompok. Boleh latihan dulu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca. Kelompok 1 membaca paragraf 1, kelompok 2 membaca paragraf 2, kelompok 3 membaca paragraf 3, kelompok 4 membaca paragraf 1, kelompok 5 membaca paragraf 2. Ya, disiapkan saja apa yang mau dibaca biar lancar membacanya. Ya. Sudah? Sudah siap? Ya. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju. Dinda. Gareth Agus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lampu lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain, dia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus. Nah, sekarang kelompok 2 dipersilakan. Yuk dibaca. Gareth Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun berbaris, rangkaian paralel adalah rangkaian disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Sungguh mulia tujuan Morgan pencipta lampu lalu lintas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Bagus. Nah, sekarang siap-siap kelompok 3 ya. Kelompok 3 dipersilakan maju. Ya. Sesungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Oke, kelompok 3 bagus. Tangan buat kelompok 3. Lanjut kelompok 6. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, maju ke depan. Ibu, saya mau tanya. Baca semuanya. Ini satu ini aja. Oke. Topik masalah pernyataan umum. Gareth August Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Siap-siap kelompok 5. Ya. Ini kan Yuk. Kelompok 5 siap. Dibaca. lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel.
Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun berbaris, rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Bagus. Oke. Semua kelompok sudah presentasi. Nah, sebelum ke komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik, kita ice breaking dulu ya. Seperti biasa kalau ibu bilang tepuk 1, 1, 2, dan diam. Ya, sudah siap? Oke. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk diam. Jangan bunyi. Oke, bagus konsentrasinya. Nah, sekarang ibu acak ya. Kalau yang salah biasa, pasti harus maju ya. Makanya jangan sampai salah. Ibu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk diam. Ah, bagus konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk diam. Oke, tepuk tangan semuanya. Udah bagus konsentrasinya. Coba kalau tepuk jempol bagaimana? Tepuk jempol. Jempol, jempol, jempol. Kalau wow bagaimana? Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke, tepuk tangan semuanya yuk. Nah, kita baru akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, ini komponen listrik pada rangkaian listrik. Ada 4 rangkaian listriknya, itu komponennya ada batu baterai, ada saklar, lampu, dan kabel. Batu baterai berfungsinya untuk sebagai sumber energi listrik. Kalau saklar sebagai apa nih berfungsinya? Arus listrik. Oke, bagus. Kalau lampu fungsinya? Pintar. Kalau kabel berfungsi? Ya, betul, yang mengalirkan arus listrik. Sudah tahu batu baterai yang bagaimana? Sudah. Saklar sudah tahu? Lampu? Sudah pasti. Kabel juga sudah tahu. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan proyek lampu lalu lintas. Sekarang siapkan alat dan bahan. LKPD-nya disingkirkan dulu sebentar. Dikumpulkan, ditaruh di pojok meja. Nah, sekarang ayo keluarkan. Keluarkan alat-alatnya yang sudah disiapkan. Ya. Apa-apa. Nah, kemudian kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah siap. Nah, dalam memilih rangkaian yang tepat untuk membuat lampu lalu lintas, memakai rangkaian apa? Paralel atau seri? Ya, betul, paralel. Nah, sekarang alat-alatnya sudah disiapkan belum? Nih, ada dudukan lampu sudah ada. Kemudian bola lampu, saklar 3, baterai 3, kardus bekas sepatu, dan plastik transparan. Nah, ini bentuk rangkaian paralelnya yang harus dirangkai. Alat dan bahannya, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada kardus, ada 3 buah bola lampu kecil, ada 3 baterai, ada 3 saklar, ada 3 dudukan lampu, kabel ukuran 2 meter, dan 1 buah kantong. Dan juga ada gunting serta isolasi plastik.
Nah, sekarang perhatikan cara membuatnya ya. Perhatikan dahulu cara membuatnya seperti ini. Ini sudah Ibu sebarkan di grup WA di YouTube. Nah, dilihat dulu caranya. Perhatikan video berikut. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan berjalan dengan teliti untuk pembuatannya. Bahan yang diperlukan adalah kardus bekas batu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tekanan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter. Siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Buat 3 lubang bentuk lingkaran. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Buatlah laporan percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas yang telah kamu lakukan. Yang berisi nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, dan yang terakhir kesimpulan. Berikut adalah contoh bentuk laporannya. Demikian pembelajaran kali ini. Oke. Nah, sekarang kamu tugasnya adalah membuat rangkaian lampu lalu lintas. Ya, dibuat. Dulu, ini keluarkan dulu alatnya. Ya, dikeluarkan. Oke, nggak apa-apa. Ya. Astaga. Ya, ini. Ya, nih. Oke. Ya, coba nyala. Apa-apa. Iya. Kencengin kabelnya, coba dikencengin kabelnya. Kurang kenceng kali di sini. Kumparannya mungkin kurang kencang. Itu nyala. Coba. Oh, coba Ibu lihat. Coba nyalakan. Mana? Nggak nyala. Kenapa itu? Kenapa? Ya, copot. Gunting.
sama. Udah nggak apa-apa lah, ini aja deh. Sekarang. Iya nggak apa-apa. Susah. Tidak. Ya, anak-anak, dalam menyusun jadwal pembuatan ini, kita sepakati pembuatan project ini selama 20 menit ya. Tolong perhatikan batas waktunya. Ya. Coba sekarang didiskusikan apakah bisa nyala atau tidak atau belum. Kemudian ditulis laporannya. Laporan kegiatan percobaan pada LKPD. Sekarang sambil ya, nggak apa-apa. Ya, LKPD-nya dibagikan lagi, diisi laporan kegiatan. Kegiatan diisi. Sudah, tidak apa-apa ini. Oke. Oke, laporan tujuan percobaannya, nama percobaannya. Ya, alat-alat dan langkah kerja. Lihat di sini ada. Ya. Oh. Ya, 3. Tiganya.
Kalau ada yang sulit boleh bertanya. Iya. Ya. Udah, Nikmah. Ya. Oke, sudah? Ada yang belum?
Ya, sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang tahap selanjutnya yaitu evaluasi pengalaman belajar. Jadi setiap kelompok memaparkan laporan kegiatan dan kelompok lain menanggapi secara bergantian ya. Sekarang siapkan orang-orangnya ya. Yang pertama itu kelompok 1 dulu. Maju. Silakan memaparkan laporan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lampu lalu lintas sederhana. Saya Zulfa. Saya Mel. Ya, sudah dicoba? Sudah. Oke, terus apa kesimpulannya? Kesimpulannya, rangkaian paralel bisa digunakan membuat lampu lalu lintas sederhana dan berfungsi mengatur kendaraan di jalan raya. Ya, ada yang menanggapi? Kelompok berapa yang menanggapi? Oh, kelompok 2. Sebentar. Panik. Apa saja kegunaan lampu merah, kuning, dan hijau? Untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Oke, tangan buat kelompok 1. Beri ya, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Lanjut, sekarang kelompok 2 siap-siap memaparkan laporan kegiatannya. Ya, maju saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melaksanakan lampu lalu lintas. Saya Kenju. Saya Ingot. Saya Raihan. Saya Andi. Saya Dina. Apa? Kesimpulan, sangat mulia tujuan Morgan untuk menciptakan lampu lalu lintas. Ya, ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 2? Ya, kelompok 3. Saya apa fungsinya lampu merah, kuning, hijau? Fungsinya Jawab. Apa? lampu merah untuk berhenti, lampu kuning untuk hati-hati, lampu hijau untuk jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia W ya. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ingin mempresentasikan lampu lalu lintas sederhana. Saya dari Jaki. Saya Lutfi. Saya Nikma. Saya dari Jaki. Oke, apa kesimpulan dari itu percobaannya? Bagian paralel bisa digunakan lampu lalu lintas sederhana yang berfungsi mengatur kendaraan di jalan raya. Ya, dia mau menanggapi? Ada yang ingin bertanya tentang lampu lalu lintas? Saya Bu. Saya. Berapa sakral yang dibutuhkan? Berapa saklar yang dibutuhkan? 3 saklar yang dibutuhkan. 3. Ya, betul. Kemudian
Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Enggak, lu yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berisikan lampu lalu lintas sederhana. Nama lu? Saya Revalda. Saya salah. Saya Sally. Saya akan mencoba lampu lalu lintas sederhana. Gak nyala tau. Ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, boleh. Apa saja bahan-bahannya? Ya Allah. Saja bahan-bahan dalam membuat lampu lalu lintas. Kardus. Kardus. Kabel, lampu, dudukan baterai, Kabel, plastik, warna merah, kuning, hijau, lampu, 1 dudukan baterai. 3 lampu kecil, 3 baterai, 3 saklar. Udah. Kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baredia. Oh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mensaksikan lampu lalu lintas. Saya Devina. Ada yang mau bertanya? Saya. Bagaimana langkah kerja dari lampu lalu lintas sederhana? Pertama, siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Kedua, buatlah 3 lubang berbentuk lingkaran. 3, tutup lubang menggunakan plastik warna merah, kuning, dan hijau. Yang keempat, buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat yang setiap 1 lubang. Yang kelima, pastikan rangkaian telah bekerja baik dan lampu telah menyala. Yang keenam, posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Ya, kalian sudah membuat proyek lampu lalu lintas. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi teks, eksplanasi. Ada 3. Apa saja 3-nya itu? Topik masalah, betul. Deretan penjelas dan ya, kesimpulan penulis pintar. Kemudian ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang sudah kamu buat itu rangkaian apa? Ya, lampu lalu lintas sederhana memakai rangkaian yang paralel. Nah, kemudian peserta didik hari ini melaksanakan evaluasi ya. Ibu bagikan. Ya. Nama ya. Nama dan ini ya. Nama jangan lupa.
25 terus sampai sini. Oke, betul. Beda dong, jawabannya beda. Teks yang kedua. Hah? Oh, pertama. Nama ya dia. Oh, lupa dicek gitu ya. Nggak apa-apa. Oh, nggak usah. Oke, sudah selesai. Ya. Sudah. Sudah selesai. Ya. LKPD-nya dirapikan. Dan LKPD-nya ya, LKPD. LKPD-nya sama soal. Ya, makasih. Sayang. Oke. Dan sudah Ibu terima ini ya soalnya. Anak-anak, ya, materi selanjutnya yaitu adalah penemu komputer. Jadi nanti kamu belajar tentang penemu komputer ya. Sekarang ayo, pakai tasnya, bereskan meja, alat tulis, dibereskan, bereskan. Ya. Oke, siap. Doa dipimpin oleh Kenzu. Wal asri insana fi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kenzu. Ya, pembelajaran sudah selesai sampai di sini. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu ya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Boleh pulang. Ya. Oke. Ya. Ya, ya.